Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesepuh bini sepuh alim ulama saya hormati, asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini, tuan rumah, mudah-mudahan fi amanillah dalam perjalanan ke tanah suci dan berangkat sehat, pulang sehat, berangkat utuh, pulang pun utuh. Semoga mendapat haji yang mabrur. Amin. Ketua PRM PRA Trihangga Utara dan Selatan yang juga saya hormati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang bangunan baru ini kalau jenengan tahu Rumah Sakit Indonesia di Gaza, itu inisiatornya adalah dulu Mercy yang ngumpulin dana juga awal-awal. Nah pada kesempatan kali ini, biasanya kalau pengajian Muhammadiyah itu ada Bapak Ibu yang dapat materi, sehingga saya harus membuat materi biar nanti ada yang dibawa pulang, baik kutipan ayat, hadis, atau hal yang berkaitan dengan hal itu. Saya buat semalam nggak selesai, sebelum subuh saya lanjutin, sehingga pagi ini perlu disampaikan. Berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Judul kita adalah Bapak Ibu, siapa tahu nanti ada doorpress-nya. Dan jadi kan jangan salah, kardus jadi kan jangan dibuang. Biasanya panitia itu kan punya ide-ide kreatif, ada kupon diselipkan di snacknya gitu, tulisannya minyak dan sebagainya. Dulu saya pernah dapat tempe, karena tulisannya T gitu deh, tempe. Kalau M dapat minyak goreng gitu. Kalau TM nggak ada. Biasa sama tahu ya, nanti dibawa, kalau nggak ada ya minta maaf panitia. Judul pengajian kita Bapak Ibu materi pada pagi kali ini adalah mempererat ukhuwah dan menguatkan iman. Dua hal, mempererat ukhuwah dan menguatkan iman. Apalagi kita di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Apa ciri-ciri bulan Zulhijjah? Kalau Idul Fitri kan jalan di aspal, diperbaiki, kalau termasuk Idul Fitri. Kalau Zulhijjah, nah banyak kambing di tepi jalan, sapi di tepi jalan pada dijual, itu ciri-cirinya. Nanti kemudian terus pada nyate, ngasah biso, arang, nanti harga berambang naik, gitu, kipas, gilir dan sebagainya juga akan naik. Mempererat ukhuwah ini artinya kita di Muhammadiyah Aisyah kita harus diperkuat ukhuwahnya. Jadi kumpulnya kita seperti ini Bapak Ibu, ngapunten tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi juga harus memperkuat keimanan. Bagaimana ketika kita pulang dari pengajian ditambah imannya, terus tambah raket ukhuwah menika Bapak Ibu. Boten KMM kumpul makan. Selain kumpul mesti makan. Kumpul makan. Maka kalau kita berbicara tentang ukhuwah, Bapak Ibu, ukhuwah, kalau kita ini sudah berukhuwah atau belum? Bapak-bapak dulu yang di bawah tenda, kita ini janjinya sudah berukhuwah apa tidak, Pak? Jadi apa sampun, Pak? Apa telepon dan sampun? Ibu-ibu yang di dalam sampun berukhuwah apa tidak? Ukhuwah niku nek sederhana nih, niku bersaudara. Jadi kalau bersaudara, meskipun tidak ada jalur nasab, dia bukan Pak Le, Pak D, putra putri, tidak ada jalur nasab, keturunan darah nggak ada. Tapi kemudian kita bertemu, maka pertemuan kita adalah ya seperti bagaimana saudara. Terkadang, mohon maaf, yang tidak memiliki hubungan saudara, kalau sudah akrab malah mulai akrab daripada saudaranya. Lalu sama bapak. Kita bukan kita. Ketika ada yang sakit, ternyata saudara bukan nasab tadi, ukhuwah tadi, itu yang pertama kali jenguk. Gitu. Terutama kemudian yang memberikan bantuan, itulah kemudian ukhuwah. Jadi kalau misalkan ketua PRM PRA ini pengajian ranting gabungan kok ada yang tidak kelihatan, itu didatangi. Sama seperti kemarin
ketika istri saya beberapa kali tidak hadir di rapat PWA, itu mau didatangi. Memang betul lagi kontrol. Jadi demikian. Jadi gak kelihatan dicari. Sama misalkan masjid An-Nur yang tidak kelihatan dicari. Gak ada. Ternyata dia pindah masjid. Masjid mana? Masjidil Haram. Ya udah. Kalau udah pindah ke Masjidil Haram ya terlalu jauh kan ya. Ya itu adalah ukhuwah Bapak Ibu. Maka kemudian kalau kita misalkan berukhuwah dengan orang yang tidak ada hubungan nasab, kok kita kemudian kenal dekat, saling melengkapi, saling menolong, sama-sama muhajirin. Muhajirin itu bukan asli Triham kok. Kemudian ke sini, kemudian lebih akrab daripada kemudian saudara sendiri. Itulah kemudian adalah ukhuwah. Kalau kita bisa menjaga ukhuwah ini termasuk nikmat Bapak Ibu. Nikmatnya ukhuwah itu memberikan kehangatan. Seperti pagi ini, hangat nih kalau sendiri ya. Saya lebih kuat panas daripada dingin daripada AC. Maka kaki saya satu taruh di dingin gak kuat. Malah panas botol musa. Makanya aku malah kesulitan pengajian nih. Kata kan nonton alasan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka itulah yang kita rasakan. Kadang memiliki ukhuwah itu persaudaraan yang melampaui batas darah, suku, warna kulit, kemudian diikat oleh apa? Tauhid, diikat oleh apa? Iman. Maka kalau kita lihat dalam Muhammadiyah, dalam HPT Bapak Ibu yang jilid 1, kalau kita baca babnya bab apa? Bab apa? HPT Himpunan Perusahaan Tarji. Bab pertama tentang bab kita beriman. Menjadi penting untuk merawat iman itu, sehingga dengan ukhuwah itulah kemudian saling mengingatkan. Nah dengan ukhuwah ini Bapak Ibu bisa takliful qulub, melunakkan hati. Kita menjadi dapat nasihat melalui pengajian ini, kita dapat pencerahan melalui kumpul-kumpul kayak gini, kemudian kita dapat hikmah dan pesan. Itulah yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Maka di dalam soal Anfal ayat 63 itu nanti mengisahkan bahwa persaudaraan atau ukhuwah tidak bisa dibeli dengan uang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allafa baina qulubihim. Allah itu mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Hati kita orang-orang beriman itu disatukan oleh Allah Bapak Ibu. Allah yang menyatukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang ada di bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Kalau kita keluarkan modal, ayo rukun, tak kasih uang 1 juta, kemudian kalian pada rukun, belum tentu bisa Bapak Ibu. Karena ukhuwah itu tidak diatur dengan harta. Kalau orang kemudian kenal dekat karena ada kepentingan, kalau orang itu sudah miskin masih akrab perbuatan, sudah bubar. Kenapa dekat? Ya kan ada maunya. Kadang ada materi yang didapatkan, ada uang yang dibagi-bagi. Nanti pilih saya ya, wis ngono lah Pak gambaran nih. Nih pilih saya 1.000. Nek pilih bojoku 1.000. Jadi dua-duanya pada nyalon suami istri gitu. Ayo pada pilih. Nah ketika kemudian dikasih uang segitu 200, 300, kemudian kalau ketemu kira-kira nyapa nama buatan kalau ketemu? Nyapa nama buatan Bu? Baru dibagi 300, nanti jangan lupa ya pilih saya, tak kasih 300. Kemudian kalau berpapasan kira-kira ngelorai nama buatan? Ngelorai Pak, kan habis dikasih 300 Tapi kalau sudah selesai pemilihan, ternyata kemudian sudah bubar. Yang dulu melas-melas pilih saya sudah jadi lupa. Pak, saya dulu takis yang dengan takis yang mana ya? Yang dulu dengan palingnya 300, kecil itu. Pengen apa mana? Selesai. Kalau hubungan dibangun dengan harta benda, selesai Bapak. Harta itu habis, maka juga akan habis. Tetapi kemudian yang dibangun dalam ukhuwah ini adalah hati. Hatilah yang akan dibangun, yang disatukan. Nah, walakin Allah allafa bainahum. Allah melunakkan hati dan memsatukan hati mereka. Innahu azizun hakim.
Nah, oleh karena itu persaudaraan kita Bapak Ibu bukan karena masalah uang, bukan kemudian masalah ada materi duniawi, bukan. Karena hati kita disatukan dalam ikatan keimanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika kemudian Bapak Ibu pernah nggak misalkan dapat kabar gembira bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina diserang lagi sama Israel, dibombardir lagi sama Israel. Bagaimana kemudian air yang kemudian dikirim oleh bantuan yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian lewat relawan di Gaza itu sampai sana, itu sangat berharga. Kadang miris, ada anak kecil kemudian meninggal dunia karena bom Israel. Jadi kan perasaan miris sedih apa buatan? Sedih kan? Itu bagian daripada ukhuwah. Buah ukhuwah itu seperti itu. Kalau ada saudara kita yang kemudian terkena musibah, kita ikut berempati, itu nilai-nilai ukhuwah Bapak Ibu. Jadi kita kemudian merasa ikut prihatin, ikut sedih atas apa yang menimpa di saudara kita ini. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengibaratkan ukhuwah itu sebagai kayak fisik dari atas sampai bawah, kayak badan kita Bapak Ibu. Ngapunten, ada yang pernah dientuk tawon? Oh, pernah. Nih misalnya kayak jempol yang dientuk tawon, itu besar metenteng napa mboten? Metenteng tuh, metenteng itu membesar. Biasanya warnanya merah kemudian jadi hitam. Sudah jempol itu besar, tambah besar lagi. Kira-kira kan mulut juga kemudian ikut prihatin, ya Allah, ternyata jempolnya tambah besar, ngapunten tidak bisa dipakai ngupil pakai jempol. Jadi sakit, mata kemudian ikut merocor karena sakit itu sama tahu. Ya, ukhuwah itu seperti itu. Maka kemudian di Muhammadiyah tidak boleh ada yang kemudian cuek apatis. Ngajar ke kuwi ranting kono. Bukan ranting sing penting kok gak ranting. Iku ranting kono sejarke wae biar tenggelam. Maka Bapak Ibu kalau misalkan di Kudus nih, PDM Kudus itu kan kemudian ada beberapa PCM. Kalau di daerah Kedung Dowo, Setro Kalangan, PRM itu banjir, maka PRM setempat kita akan ngirim orang untuk masuk ke dapur umum. Bahkan kemudian PRM akan bungkusin, diumumkan di grup ranting. Yuk kita ke dapur umum, bungkusin hari ini 500 bungkus. Ya pada datang. Padahal tidak saudaranya, bukan tetangganya. Kemudian karena bisa dijangkau, akhirnya dari mereka bergerak. Itulah ukhuwah. Oleh karena itu jangan ragu kalau Bapak Ibu misalkan yang anggota PRA, MPRA ada yang memerlukan bantuan, sampaikan mawon. Siapa tahu kalau misalkan yang disampaikan, yang menerima pesan itu belum mampu membantu, dia akan meneruskan kepada yang lain. Itu akan diteruskan. Dan yang kemudian kita yang dimintai bantuan pun insya Allah tidak merendahkan yang meminta bantuan, tetap dianggap setara, sebanding sama. Hari ini kita membantu orang, besok bisa jadi kita yang dibantu oleh orang lain. Atau jadi itu yang pertama terkait dengan definisi ukhuwah. Maka ukhuwah itu Bapak Ibu seperti bangunan Masjid An-Nur ini, Masjid An-Nur ini yang besar, yang bagus ini Bapak Ibu. Mungkin nggak semuanya batakonya itu utuh semua Bapak. Ada nggak batako yang setengah? Ada nggak batu bata yang separuh? Ada. Bahkan kemudian ada yang kecil. Gitu. Misalkan ada rongga, kalau dikasih batu utuh nggak masuk, terlalu besar batu utuhnya. Batu bata utuhnya terlalu besar. Dikasih separuh nggak masuk juga. Tapi kalau dibiarkan dikasih cuma aduan semen, nggak bisa nutup. Nah, dia akan bisa tertutup kalau dikasih kemudian cuilan batu bata. Cuilan itu ageng nopo alit. Ini ageng namanya nopo? Cowolan. Nah, itu kan cuilan tadi, alit. Ukhuwah itu seperti itu, saling mengkaitkan. Ada semen, kemudian ada pasir, ada air. Kemudian ada campuran gampingnya misalkan, atau campuran yang lain. Ada itu ukhuwah, saling mengkaitkan satu dengan yang lain. Kalau misalkan Masjid An-Nur ini dibangun dengan semuanya semen, bisa berdiri berapa buatan? Semuanya semen, nggak ada airnya, nggak bisa nempel. Dikasih pasir semua, bisa berdiri? Tidak bisa kalau tidak ada airnya. Ada air, ada pasir, nggak ada semen, nggak bisa. Nah, ukhuwah di Muhammadiyah Aisyah itu kata jenengan Bapak Ibu. Kalau nggak ada jenengan di Muhammadiyah itu nggak asik. Maka jenengan hadir di setiap pengajian. Atau ampun supaya betul infak. Nah inilah kemudian terkait dengan ukhuwah.
Oleh karena itulah kemudian bagaimana kita jadikan ukhuwah ini, persaudaraan kita ini itu sebagai fondasi ketaatan kepada Allah. Jadi itu menjadi penting kumpulnya kita dengan yang lain itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bersamanya kita dengan yang lain juga dalam rangka ketaatan kepada Allah. Biasanya yang pulang dari pengajian itu kemudian tambah sayang, tambah ape, tambah kemudian mampu menahan diri, menahan hati, bisa menjaga diri di jalan, di rumah, tambah sayang. Oleh karena itu kalau pengajian seminggu sekali Bapak Ibu, ini cekap apa berarti? Cekap apa betul Pak? Jadi jangan sebutin cekap Pak. Karena untuk 1 minggu untuk persiapan kita 1 minggu kalau cuma sekali untuk menghadapi peristiwa 6 hari berikutnya itu kurang cukup. Karena memang kita harus diingatkan. Hari ini saya mengingatkan, nanti pun saya akan diingatkan oleh yang lain, menerima pengajian daripada yang lain. Oleh karena itulah dengan menghadiri pengajian, ukhuwah itu semakin kuat. Maka ada kaitan erat antara ukhuwah dengan pengajian. Sedangkan kemudian kalau kita lihat apa hubungannya Ustaz antara ukhuwah dengan iman? Ukhuwah dengan iman itu seperti sepasang sepatu. Ada yang bawa sepatu cuma sesisih, ya kita pakai sendal juga demikian. Kalau ada orang pakai sendal, haknya itu kemudian 10 cm tinggi. Tapi cuma sebelah kanan, yang kiri tidak pakai sendal setinggi 10 cm. Kita kan melamai pun. Ini rusak dalam tahunnya itu. Maka ukhuwah dan iman itu seperti kemudian sepasang sepatu. Bagaimana? Agar benar tidak pincang. Ukhuwahnya nggih saya, imannya nggih saya. Jadi kalau cuma hanya ukhuwahnya saja yang kuat, tapi imannya nggak ada, tidak bagus. Imannya bagus tapi gak punya nilai ukhuwah juga tidak bagus. Nanti kita akan lihat perumpamaan yang ada kemudian di dalamnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mengapa ukhuwah itu penting? Sangat penting Bapak Ibu. Jadi ukhuwah itu persaudaraan tidak sekedar kumpul-kumpul, boten. Tetapi itu merupakan bagian dari perintah agama. Agama yang tidak memerintahkan kepada kita. Itu adalah bagian daripada perintah agama. Termasuk juga ukhuwah ini adalah bisa menjadi penyaring dosa. Coba Bapak Ibu diingat, ketika jenengan kesini sebelum jenengan duduk atau setelah duduk, berapa orang yang sudah disalami? Pak Heru berapa orang? Lebih dari 1. ini tanya sama guru matematika ini lebih dari 1. Nah dengan bersalaman itu menggugurkan dosa Bapak Ibu, menggugurkan dosa. Tentunya memang belum tentu semuanya bisa kita salamin ya. Nah itu menggugurkan dosa saat kita bersalaman dengan tulus, ikhlas, senyum, mengucapkan salam juga itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bayangkan kalau kita sering bersalaman dengan yang lain pun akan semakin banyak dosa yang kemudian kita yang hilang daripada diri kita. Termasuk juga jamaah rahimakumullah, ukhuwah itu adalah membuka pintu langit. Kita tidak tahu. Bapak Ibu duduk di sini, kita tidak tahu berapa banyak orang yang tadi yang sudah mendoakan kita. Dengan kemudian dia mendoakan kita, assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian, itu doa. Yang tadi menggugurkan dosa, sekarang adalah menjadi pembuka pintu langit. Kita didoakan oleh saudara kita. Coba kalau kita di rumah sendirian, nggak ketemu orang di rumah, ya nggak banyak yang akan mendoakan kita, Bapak Ibu. Nggak ketemu yang lain, Pak. Tidak ketemu yang lain. Oleh karena itulah ketika ada orang yang diam-diam mendoakan kita, bahasa aslinya adalah bizahril ghaib, kita nggak tahu tapi dia mendoakan kita, maka itu adalah doa yang mustajab. Kita ada doa yang mustajab. Termasuk juga adalah ukhuwah itu menjadi peneduh di akhirat nantinya. Teduh Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita mendapat naungan di hari tidak ada naungan kecuali daripada Allah? Alasannya apa? Karena kita cinta sama yang lain didasari karena cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kemudian kita buka surah Al-Imran 103. Nah ini tidak asing bagi Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu i'tasama ya'tasimu i'tisaman. Wa'tasimu berpegang teguhlah. Kata-kata i'tasama, ya'tasimu itu agak berat diucapkan. Artinya adalah berpegang teguh.
Untuk berpegang teguh, kalau kita tidak telaten juga akan sulit. Sebagaimana melafalkan ya'tasoma ya'tasimu. Wala tafarraqu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan kemudian saling menjatuhkan Bapak Ibu satu dengan yang lain. Kemudian mohon maaf menghina satu dengan yang lain. Kemudian merendahkan satu dengan yang lain. Gunjing satu dengan yang lain. Pilih kasih satu dengan yang lain. Ampun. Seperti itu. Maka perumpamaannya kalau kita berpegang teguh seperti kemudian lidi dan sapu. Bapak Ibu yang kemudian dulu bapak-bapak mengajarkan pada kami generasi muda, yuk dilihat satu lidi untuk membersihkan halaman susah, tapi kalau banyak mudah, kalau kayak gitu, ya kan? Maka sehebat apapun seorang bapak, seorang ibu itu, jika sendirian bekerja sendirian, melaksanakan tugas sendirian itu mudah dipatahkan, seperti sapu dan lidi. Kalau misalkan seorang bangun masjid sebesar ini sendirian itu mudah dipatahkan. Tapi kalau bareng-bareng, ada yang iuran, ada yang nyumbang, ada yang punya ide, semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Siapa yang punya ide naruh CCTV di bawah sound system, kan itu pasti ada yang punya ide, gitu. Siapa yang punya ide kemudian dikasih kaca yang bening biar kelihatan siapa yang di dalam. Itu kan ide juga. Gak mungkin satu orang, gitu kan? Siapa yang ngasih ide, kasih tulisan, pintunya ditarik, jangan didorong. Kalau dari luar ditarik. Kalau nggak ada tulisan itu, wah, narik, dorong, naik, dorong, nggak jelas. Ngeselin nanti cepat rusak. Maka kalau kita di persyarikatan, berjamaah, harus kemudian memperhatikan ini. Kita bukan sendiri yang hebat, tapi kita perlu bantuan orang lain. Nah, kalau kita kerjanya bareng-bareng, amal jama'i, maka kemudian susah untuk dipatahkan, susah untuk digoda setan. Bersepuluh kita memikirkan jamaah kita, ada satu yang digoda setan, yang 9 menguatkan jangan. Maka kemudian terus menjadi kuat lagi. Tapi kalau sendirian diganggu sama setan, selesai. Oleh karena itulah jamaah rahmatullah, dalam membangun ukhuwah itu tidak selalu peran kita terlihat oleh orang lain. Ketua takmir, ketua PR MPRA tidak selalu kelihatan sama orang lain. Ide-ide tidak selalu kelihatan. Dan kemudian tidak protes. Kalau tidak disebut, itu pun tidak protes. Misalkan batu bata yang di dalam nih nggak kelihatan tuh Bapak Ibu. Protes nggak? Kalau protes gimana jadinya? Pondasi masjid yang berada di belakang nggak protes. Wah, aku sumuk dan ngisoriki, nggak bisa lihat-lihat yang lain. Ngapunten, WC protes nopo boten yang tinggi. Aku tidak. Maka ukhuwah itu tidak perlu pamer. Gak usah dipamerkan loh. Kita berusaha dipamerkan. Yang penting adalah merekatkan ketika kemudian jamaah ini tidak roboh oleh tiupan angin yang kencang. Di kampus itu ada 3 dosen perempuan. Kalau di acara itu kemudian sering bersama oleh baik dari kostum bajunya itu bahkan sampai perhiasan gelannya itu sama. Nek ditelusuri, mereka tidak punya saudara, kakak adik, bukan hubungan saudara. Mereka pernah bersama-sama kuliah di Australia. Jadi ketemunya di sana. Selesai di sana kemudian kembali ke Indonesia, ketemu lagi, disambung lagi ukhuwahnya. Padahal tidak ada hubungan saudara, itu nggak ada. Nah kayak gitulah ukhuwah itu. Tidak harus kemudian saling memiliki hubungan saudara, bahkan kemudian tanpa ada hubungan pun bisa dijaga ukhuwah itu. Nah itu adalah ukhuwah. Lantas bagaimana dengan iman? Nah nanti kemudian kita akan lihat ukhuwahnya bagus, sosialnya bagus, kemudian saling menyapa, ketemu orang menyapa, suka memberikan pertolongan. Tapi kemudian kalau imannya kosong, itu jadi kayak tempolong. Lantas tempolong? Nggih, tempolong itu akhirnya apa alit? Tempolong. Ya, kita pakai tempolong. Ini ada kan tempiling. Tempolong sama tempiling. Mas tempeleng gitu. Nah, bagaimana kemudian iman, cara menguatkan iman melalui ukhuwah. Jadi ukhuwah ini adalah cara untuk menguatkan keimanan dalam diri kita. Kita kuatkan iman melalui ukhuwah. Orang yang kuatnya ukhuwahnya bagus, seyogianya imannya juga bagus. Bagaimana caranya? Satu adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan ini, jamaah rahimakumullah, maknanya adalah bukan menghakimi.
Jangan pernah ngaku, kamu salah lagi. Maka ngaji gue meniki salah, balik. Oh, balik. Suruh pulang, kira-kira balik lagi ke pengajian mau nopo boten. Boten. Oh, ibu Aisyah kok sadar kok meniki, gak bisa balik. Itu nama menghakimi. Enggak usah seperti itu. Karena kita kan macam-macam Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Artinya adalah saling mengingatkan, bukan menghakimi. Ya ibaratnya gini, ibarat cermin. Kalau kita ngaca Bapak Ibu, kalau kita bercermin, mohon maaf, kemudian di wajah kita ada satu kotoran misalkan, ya, itu kita bisa lihat nggak? Bisa kan? Ternyata ada kotorannya, dihilangkan nggak bisa, nggak bisa, dihilangkan lagi nggak bisa. Ternyata tai lalat, dihilangkan. Nah, ibaratnya adalah kemudian mohon maaf, kalau ada kekurangan pada saudara kita, ibu-ibu kok ada yang kekurangan atau bapak-bapak ada kekurangan, kitalah yang menyempurnakannya. Kitalah yang akan memperbaikinya. Kita akan beritahu pelan-pelan. Kita beritahu pelan-pelan. Misalkan bapak-bapak, Pak, ngapunten. Jadi enggak boten ngatur sarung, cuma celana pendek yang pengajian ngapunten. Oh iya, ya Allah, ya sadar dari rumah lah. Dari rumah pakai celana pendek, dikira sudah pakai sarung. Kan kita ngasihnya pelan-pelan. Ngapunten, sarungnya tempon tinggi. Loh, ternyata belum pakai sarung. Hanya kalau diingatkan dengan cara-cara yang baik, kira-kira tersinggung nggak mau boten? Boten. Ibu mungkin ngaten, ngapunten, rambutnya ketinggal. Oh iya, ternyata tersingkap karena angin dari belakang. Dan dibenerin pelan-pelan. Seolah-olah kalau kayak menyapa, gimana kabarnya? Pripun bu kabarin? Nah, yang tanya kabarnya ini satu tangan kemudian menurunkan jilbabnya karena terkena angin. Bukan kemudian dipoyeng. Oh, wong wedok gak ngerti gawe nganggo kudung. Wis tuwa sebenarnya ra iso kudungan di sini. Nah, kita nek wangsul mundut napa niku. Ulekan. Nah, itu caranya ukhuwah itu menguatkan keimanan ngeten niku Bapak Ibu. Jadi, saudara kita adalah cermin bagi kita. Kalau beliau hilaf, kita yang mengingatkan dengan cara yang baik. Sama kalau kita khilaf juga kita akan diingatkan. Misalkan kemudian ada satu takmir mendekati ustadznya, Ustadz, ngapunten Ustadz, ada apa? Atau dikasih tulisan, Ustadz, resleting celananya belum ditutup. Kemudian ustadznya, nek, justru langsung maju ke depan sampai berhenti resletingnya. Oh iya, bagus ya gitu. Tidak kemudian jadi bahan candaan, bukan malah di zoom, pakai kamera di zoom diperbesar. Abang di sini, anjing. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian menguatkan iman melalui ukhuwah adalah kita dengan selalu berhusnudzon. Husnudzon ini adalah usaha kita untuk membuang rasa dengki iri dalam diri kita. Misalkan ada kabar yang miring tentang jamaah kita, ya kita harus berhusnudzon. Bagaimana cara berhusnudzon? Berprasangka baik, abayun leres napa boten. Ustadz, ngapunten nih. Kemarin tadi kan Ustadz ketika ngisi ceramah kok ngendikan, nanti saya kan punya 2 istri nih Bapak Ibu, ngapunten. Jadi kan kok ngomong punya 2 istri, itu udah rasa pembuatan. Maka kemudian dikonfirmasi. Ternyata kemudian saya menyampaikan, betul saya punya 2 istri. 1 di rumah, 1 di Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu istri boten, cuman aktifkan yang Muhammadiyah. Oh, berarti betul istri boten. Nah, itu tabayun. Tapi kalau tidak dikonfirmasi, tidak tabayun, kemudian nanti akan menjadi omongan. Jangan udah usah ikut, bujurnya luruk. Pantas enggak kerumat. Nah, itu malah menjadi prasangka. Oleh karena itu, dengan berukhuwah kita kemudian menjaga husnudzon. Termasuk juga yang ketiga, bagaimana keimanan kita bisa menjadi kuat dengan ukhuwah adalah dengan ringan tangan saling membantu satu dengan yang lainnya. Bantu itu tidak harus dengan uang Bapak Ibu. Bantu itu juga bisa dengan senyuman. Loh, ada saudara kita mungkin merenung, kemudian kita kasih motivasi. Bismillah, Ibu bisa. Bisa, pokoknya Ibu bisa. Ya berusaha ya. Cuman gitu saja Pak. Itu semangat. Dia mengalahkan rasa frustasinya, mengalahkan keraguan-raguannya. Cuma dibilang, Ibu bisa. Itu. Tapi dengan terus, itulah termasuk juga dengan tangan. Nah, inilah kemudian menjadi penting. Itu termasuk sedekah juga jamaah rahimahumullah. Nah, inilah menjadi hal-hal yang harus kita ketahui terkait dengan ukhuwah dan juga keimanan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jamnya kok udah cepet nih pribon ya. Belum. Masih lama itu? Oh iya. Jamnya gitu masih lama. Alhamdulillah.
Terus makanya enggak. Terus saya dan malah saya. Soalnya materi ini kan lebih melulas. Tak buat kita gitu. 50 napa pinter. Rasa daya. Jawab rahimakumullah adalah ya ukhuwah juga bukan nanti kemudian seberapa sering kita ketemu bukan gitu. Tapi juga kemudian didoakan. Nek jenengan ditanya Bapak Ibu. Jenengan Bapak Ibu selaku jamaah, selaku anggota perserikatan berapa sering mendoakan ketua umum PP Muhammadiyah? Sering apa kering? Sering deh, alhamdulillah. Berapa sering dengan mendoakan guru-guru di Muhammadiyah? Sering apa kering? Kering. Kering di babar belasnya. Jadi itu juga termasuk ukhuwah. Jadi tidak hanya kemudian sering ketemu, tapi kemudian ya diingat dalam doa juga. Kita juga mengingatkan, mendoakan kepada jamaah, kita doakan. Ada yang konsultasi di luar pengajian, kemudian nelpon, WhatsApp, kita juga bantu kita mendoakan. Kita mendoakan, itu termasuk ukhuwah. Sampai kemudian saking banyak yang kemudian perlu dibantu, terus kemudian kalau ketemu lupa. Gitu. Jamaah rahimakumullah, mari kemudian kita lihat bahwa pengajian itu juga bisa memperkuat ukhuwah yang baik bisa memperkuat iman. Gitu. Jadi ada dampaknya. Oleh karena itu kalau kita lihat apa kemudian yang menguatkan iman sekarang tadi adalah satu dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 tentang persahabatan yang kekal. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari itu saling bermusuhan, satu dengan yang lain, saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menuntut satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, surah Az-Zukhruf ayat 367 ini adalah mengibaratkan kalau ukhuwah itu tidak dibangun dengan keimanan, maka akan saling menuntut di kemudian waktu. Demikian itu akan ada saling tuntut menuntut. Maka kemudian ukhuwah ini dibangun atas fondasi keimanan. Bagaimana kalau kuat iman tapi ukhuwah lemah? Nah ini bahaya. Imannya kuat secara pribadi, orangnya itu keimanan kuat, ibadahnya mempeng, tapi ukhuwahnya lemah. Jadi gak peduli sama yang lain. Dia tidak peduli. Seperti lampu kristal. Mana lampu kristal? Dalam kotak kaca yang kedap udara. Lampu kristal menyala tapi di dalam kotak. Dikotai Bapak Ibu. Kotaknya kemudian kotak hitam. Sinarnya sampai keluar enggak? Tidak. Di dalam dia cerah, bentir, tapi di luar kemudian dia gelap. Di dalam dia sendiri dia imannya kuat, ada perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, disuruh sholat, puasa, zakat, haji dikerjakan, tapi tidak peka terhadap sosial. Tapi kemudian tidak mau tahu dengan orang yang lain. Ngapunten lamane pekan apa? Dia kok cepet Bu jawaban. Jadi maka kemudian tepos liro mengetahui yang lain. Tetangga gak kelihatan kita tanya lagi di mana, ternyata lagi mudik. Oh iya saya lagi mudik, mohon maaf kemarin pamitan gak ketemu, kan gitu. Dikonfirmasi. Itu kalau imannya kuat, pinter, soleh untuk dirinya sendiri tapi tidak muslih. Sedangkan Rasul itu mengajarkan kepada kita sholihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Secara pribadi itu soleh wa muslih dan mengajak orang lain untuk soleh juga. Imannya kuat, tapi kemudian sosialnya juga kuat, ukhuwahnya juga kuat. Nah ini kemudian perlu kita jaga. Bagaimana kalau sebaliknya Bapak Ibu? Ukhuwahnya kuat, tapi imannya lemah. Kata sama menikah. Kalau imannya misalkan ukhuwahnya kemudian akrab dengan siapapun kemudian membuat semuanya, tapi imannya kosong, seperti pagar yang mewah tapi tidak ada rumah di dalamnya. Pagarnya mewah, tinggi pagarnya, kokoh, menarik, tapi dalam nggak ada rumahnya. Jadi luarnya bagus, dalamnya kosong. Nah ini sudah harus kita hati-hati. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran lebih kurang 59 sampai 60 kali keimanan dikaitkan dengan amal soleh.
Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah iman, wa 'amilus shalihat adalah bagikan ukhuwah. Jadi iman dengan ukhuwah itu menjadi satu kesatuan. Iman dulu, ukhuwahnya kemudian dibangun. Maka dalam Al-Quran kalau orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, ini kalau kita lihat karomadin istaddat alih, karomadin istaddat karomadin, seperti kemudian bahan bakar, apa sisa abu pembakaran, istaddat alihir rihu fi yaumin asif, yang ditiup oleh angin yang kencang pada musim angin bertiup dengan kencang. Ada sisa pembakaran abu kemudian ditiup oleh angin, Bapak Ibu. Kira-kira mubal-mubal apa betul? Mubal ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Wes mubal banget, enggak ada manfaatnya, mencintai orang lain. Itu adalah orang yang beramal soleh tapi kemudian tidak beriman. Seperti kemudian waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Orang yang kemudian beramal soleh tapi tidak beriman, itu bagikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Bagikan orang yang kemudian ketiga adalah orang yang haus dahaga kemudian melihat air, padahal itu adalah kasarobin biqi'ati yasabuhu dzam'anu ma'a, bagikan fata morgana. Orang tidak beriman tapi beramal soleh. Amal solehnya itu seperti fata morgana, awang-awang, dikira air ternyata itu bukan, padahal dia sedang kondisi yang haus. Itu bahayanya. Dia punya amal soleh tapi tidak beriman, atau punya ukhuwah bagus tapi tidak beriman. Bagaimana kalau dibalik? Dia ini beriman tapi tidak beramal soleh, beriman tapi tidak menjaga ukhuwah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-muflisu, mim, fa, lam dan sin, muflis. Al-muflis. Atadruna manil muflis? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Sahabat, tahukah kalian sama orang yang bangkrut itu? Bangkrut sebutannya apa Bapak? Apa Bu? Bangkrut pailit. Sak pailit apa sebutannya? Pailit lit gitu. Nah, hati-hati. Kita hati-hati terhadap diri kita, Bapak Ibu. Beriman iya, tapi tidak beramal soleh, itu muflis, orang yang bangkrut. Sampai itu Rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besok pada hari kiamat datang dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Ahli ibadah apa betul? Ahli ibadah. Dia punya pahala salat, berarti ada banyak salat dikerjakan. Dan salatnya itu diterima oleh Allah. Dia punya pahala puasa, berarti banyak puasa yang dikerjakan sampai diterima oleh Allah. Dia kemudian pahala zakat, punya pahala zakat, berarti dia menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Kenapa kemudian dia yang ahli ibadah disebut orang yang bangkrut, orang yang pailit? Qad syatama hadza, ternyata dia mencaci maki orang lain. Mencaci maki orang yang pertama, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga lidahnya. Kalau Bapak Ibu punya WhatsApp, tidak bisa menjaga jari jemarinya, tidak bisa menjaga voice note-nya, komentar. Jadi kan ngatain nganu kertas, orang wong tukaran itu lewat HP, lewat WhatsApp, ngomong mulai terus dikirim. Ini kalau gue balas mana di sini ngomong. Enggak rampung. Kapan rampungnya? Nek pulsa nih habis. Nah, itu lagi rampung. Mencaci maki orang lain, Bapak Ibu. Itu kemudian merusak dirinya dan juga merusak ukhuwah juga. Wa qad fahada memfitnah orang lain, dia tidak mutabayun. Nek sholat datang pertama, sholatnya sholat pertama, tapi nek suka babakan memfitnah, wos nek ngarep suka fitnah. Bagian kompor itu dia, kompor gasnya di situ. Wa akala malahada, memakan harta orang lain. Kecilnya adalah memakan harta orang lain, kecilnya lah. Snack lagi diletak, ditinggal ning WC, hilang Bapak Ibu. Sapu dan sebagainya. Gitu. Kecilnya demikian, besarnya yang ngambil harta rakyat itu adalah kemudian memberi harta orang lain. Kemudian adalah wasafaka damahada, mengalirkan darah orang lain sampai membunuh.
Wa daraba hadza, dan kelima adalah memukul orang lain, menzalimi orang lain. Kayak main hakim sendiri. Bapak Ibu pernah lihat di media sosial ada maling ketangkap loh, anak kecil jalan, anak SD, bakar, malah teriak bakar. Siapa yang ngajarin ya gitu? Anak SD udah teriak kayak gitu. Nah 5 hal ini ternyata yang menjadi korban dari 5 perilaku ini menuntut kepada pelakunya si muflis. Ya Allah, dulu saya di dunia dicaci maki sama dia, saya dihina oleh dia ya Allah, diejek ya Allah. Allah Maha mengetahui, dikurangilah pahalanya, pahala pelaku diberikan kepada korbannya. Jadi orang yang mengejek kok tidak minta maaf kepada korbannya, itu akan dituntut oleh korbannya di akhirat. Dan taruhannya bukan masalah dibalas diejek lagi, bukan, pahala pelakunya dikurangi, diberikan kepada korbannya. Orang yang mencela juga demikian. Jika di dunia tidak minta maaf dan tidak bertobat kepada Allah, dan kemudian korbannya tidak memberikan ampunan, maaf, maka kemudian di akhirat akan dapat pahalanya. Saat ini jadi kan milih ngejek atau diejek? Ayo, oke, milih diejek. Milih mencela atau dicela? Milih. Tapi ada orang yang cela-celaan tapi gak berdosa. Nah, ini bukan juga mencela putrinya, jadi nanti mencela ini udah celah aku udah dicela. Jadi saling mencela. Ada suap-suapan yang tidak berdosa. Suap-suapan nyuapi. Nah, itu juga bukan tidak berdosa. Nah, itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka kemudian, kenapa kemudian tadi ukhuwah yang kemudian tidak berlandaskan ketakwaan, keimanan itu akan menjadi bahan untuk saling menuntut satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam hadis yang panjang riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan bahwa orang mukmin, ini mengutip dari perkataan di Ali bin Abi Thalib berkata, orang-orang yang berteman di dunia, Bapak Ibu seperti kita berteman, berukhuwah di dunia, akan menjadi berurusan sebagai mereka dengan yang lain pada hari kiamat, kecuali yang bertakwa. Kalau misalkan ada yang berteman akrab, kok di akhirat kemudian saling bermusuhan, oh berarti di dunia dulu pertemanannya bukan pertemanan ketakwaan, bukan karena Allah SWT, tapi kemudian karena kepentingan. Tetapi kemudian yang pertemanan karena Allah, maka di akhirat pun nanti akan saling bertemu dan sama-sama di surga. Karena berbasis ketakwaan. Takwa itu kalau ada satu yang salah diingatkan. Dalam kondisi senang masih berteman, kondisi susah masih berteman, kekurangan harta masih berteman, kemudian dalam kondisi yang berkecukupan harta masih juga berteman. Di saat masih muda berteman, sudah dewasa juga berteman, bahkan tua kemudian besanan. Nah, dilanjutkan besanan. Nanti masuk konsonan terus bosan dong. Ya besanan. Malah kemudian enak. Besanan sesama sepupu, sama-sama jamaah pengajian. Kalau misalkan mantunya ada yang khilaf, itu diingatkan tuh enak. Bu, ini mantunya ini belum. Napa ikut muncul mau? Gantengnya kakean, kemajuan gantengnya. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat lagi. Ibaratnya gini jamaah rahimakumullah. Kalau misalkan kita dalam ukhuwah, dalam menjaga keimanan itu kan kemudian ya sama seperti besi ya. Rantai atas rantai ya. Rantai kalau yang ditempa, rantai itu kan aslinya kan cuma besi lonjoran. Kemudian dipotong-potong, kemudian dipanasin, kemudian dibentuk, kemudian saling mengait satu dengan yang lain, gitu. Maka kemudian ukhuwah itu dalam pengajian sama. Hari ini kita ditempa. Kalau seperti rantai ditempa, dipanas-panaskan, kemudian dibentuk, maka menjadi ikatan yang kuat. Harus ada penempanya terlebih dahulu. Sama seperti kita menghadiri pengajian, kita ditempa dengan nasihat-nasihat. Kadang berat untuk dilaksanakan, itu terasa panas. Tapi kalau sudah dilaksanakan, maka akan menjadi kebiasaan. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak, mohon maaf ya, kalau misalkan tidak kuat bermuhammadiyah beraisyahnya, menghadiri pengajian kayak gini juga harus alasan. Mendingan kerja, mendingan apa? Maton, apa malah Bu? Tandur, apa malah? Daun, ngeluku, ngelanda, apa malah? Tampe, banyoni. Sekarang sudah jarang Bapak Ibu, sudah jarang melihat anak-anak muda pada ke sawah, jarang. Itu yang diharap mancing Mbak. Kayak melatih kesabaran itu mancing itu lah. Mendingan aman wedus.
mancing, ya ada yang jadi profesi, ada kemudian takmir di jalan Kaliurang. Kalau saya kisi, Ustaz, ayo makan apa? Ikan. Dari mana? Dari pancingan. Mancing, Pak. Lebih baik itu mancing daripada kerja. Jadi mungkin karena itu hobi, monggo bapak-bapak yang punya hobi monggo dilanjutkan. Yang penting tidak mancing kerusuhan. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ada nggak hal-hal yang melemahkan ukhuwah? Ada. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu kita sudah diwanti-wanti. 264. Wanti-wanti jangan sampai merusak ukhuwah. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut sedekah dan juga pemberian kepada orang lain yang menyakiti perasaan penerimanya. Itu merusak ukhuwah. Niki dia tak bantu kalian yutong. Mbok sekali-kali nyambut damel, enggak usah ngarep-ngarep bantuan terus. Niki aku yo coto ngene urusan ini. Dia ungkit-ungkit Bapak Ibu. Memang dia baiknya bagus, ukhuwahnya bagus, membantu. Tapi ketika membantu mengungkit-ungkit pemberian itu putus, ukhuwahnya jadi putus. Itulah kemudian yang merusak kebaikan ada dengan cara mengungkit-ungkit pemberiannya. Dampaknya apa? Hancur. Ukhuwahnya menjadi hancur. Kenapa? Disakiti, menyakiti perasaannya si miskin. Termasuk juga dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum itu mengolok-olok, mengejek kaum yang lain. Demikian juga sekelompok perempuan jangan mengejek kelompok perempuan yang lain. Yang Muhammadiyah tidak mengejek Muhammadiyah yang lain, yang Aisyah juga tidak mengejek Aisyah yang lainnya. Itu kemudian kalau dibiarkan dan dilakukan merusak ukhuwah. Padahal ini pesannya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah celaan itu adalah racun bagi ukhuwah. Kenapa? Karena ada perasaan hancur, merasa lebih baik dari yang lain. Saya tuh lebih baik daripada yang lainnya. Al-Hujurat ayat 12. Ini juga penyakit hati dan lisan itu merusak ukhuwah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Berprasangka buruk sama orang lain. Berprasangka buruk sama orang lain. Ada kemudian pakai pakaian bagus, dirasani, ampun dirasani, ditanyakan saja. Iki gunamu boleh nyolong, apa doain apa yang ngeloboi. Ya jangan gitu. Alhamdulillah. Maka kalau kita lihat sesuatu yang bagus, lihat rumah yang bagus, lihat kendaraan yang bagus, lihat pakaian yang bagus. Bapak-bapak, lihat istri yang bagus, berdoa. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Boleh. Atau la haula wa la quwata illa billah. Itu untuk menjaga diri dari prasangka buruk. Maka beberapa mobil yang bagus tulisannya la haula wa la quwata illa billah. Bangunan tinggi bagus, rumah tinggi. Tulisannya di bawah adalah la haula wa la quwata illa billah. Dikasih kata-kata yang bagus sehingga orang yang melihatnya itu tidak berprasangka, tidak iri, tidak dengki dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Iri dengki itu bagikan rayap. Ngapunten, rayap punya mata tidak dia? Rayap. Ayo, punya mata atau tidak? Tidak. Dia punya mata kan? Punya mata lo mau dia? Belum pernah tanya. Belum lagi nanti tak tanya. Cara beda ke rayap mana kalau marton itu berdua. Sebutan itu kata rayap. Grogoti pohon yang kemudian kita sandarkan. Diku, seperti api yang memakan kayu yang kering. Itu adalah hasad, iri, dengki, riya, kesehatan itu. Nah oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, karena kita tinggal beberapa menit dan kita kejar, maka kemudian kita harus melahirkan hal-hal yang menjauhkan diri dari hal yang melemahkan atau kemudian yang kemudian bisa menguatkan baik ukhuwah maupun keimanan kita. Bagaimana kemudian menghindari agar kemudian iman kita tidak lemah melainkan kuat? Satu, paksakan ibadah. Menjaga kemudian keimanan, menjaga keimanan kita adalah Allahumma paksain ya Allah. Jadi aku harap infak kok, rasa-rasa. Allahumma paksain ya Allah, paksakan aja beribadah.
Memang kita harus dipaksa karena dalam diri kita itu tabiat baik itu sudah ada. Karena kalau tidak dipaksa nggak keluar. Kalau dibiarkan menjadi hilang. Oleh karena itulah dalam memasakkan ibadah, ibaratnya itu yang lemah menjadi kuat. Memasakkan itu kayak dicas, itu kayak dicas, jadi lebih kuat atau lebih. Yang kedua adalah untuk memperkuat keimanan kita, ngapunten Bapak Ibu, memperbanyak istighfar. Kemarin kemudian saya ketemu sama kakak kelas yang ketika di Mesir datang ke Jogja. Saya minta nasihat, Saya ada ujian seperti ini. Apa kata beliau? Cuma sebentar, perbanyak istighfar. Itu aja. Apakah kalau dengan memperbanyak istighfar masalah akan hilang? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nggih. Termasuk ibu-ibu yang kepanasan di luar perbanyak istighfar, Bu. Sabar. Betul nopo-nopo. Sami, Bu. Dengan pikir pulang ini betul kemringan gokyos. Wah, udah 8 enggak santai, udah lagi selesai. Betul nopo-nopo aja. Yang ketiga adalah selain kemudian beristighfar, memasakkan diri untuk kebaikan dengan ikhlas. Yang ketiga adalah mencari lingkungan yang baik. Leres. Kalau Bapak Ibu misalkan punya mantu, punya anak yang kemudian siap menikah dan mau beli rumah, biasanya nasihatnya adalah, nak, cari lingkungannya dulu, baru cari rumahnya. Bukan cari rumah dulu, agak berat nanti. Lingkungannya bagaimana? Lingkungannya baik, cari rumah di situ. Kalau lingkungannya baik, cari rumah di situ, insya Allah juga dapat rumah, dapat lingkungan. Jadi lingkungan juga ikut menjaga. Nah itu adalah lingkungan. Jadi kalau lingkungannya dekat masjid dan kemudian saling mengingatkan, insya Allah akan ikut baik. Saat malas-malas saya ibadah, tetap sholat jamaah di masjid atau minggu. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'ati. Ampun ditinggal meskipun masalah doa. Sama nanti kemudian yang ibu keluar dari masjid kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaba min fadli. Kalau masuk kan abwaba rahmati. Kalau yang keluar kan min fadli. Sama kemudian kalau kita naik pakai sendal, baca bismillah, kita jalan pakai bismillah, kita naik kendaraan pakai bismillah, ampun diremehke bismillah menikah. Okay. Jalur utang, bismillah, aku ngutang ya. Memulai dengan yang baik, dia dibayar. Anjing. Termasuk juga bagaimana Rasul SAW mengajak kita Bapak Ibu untuk menambah menguatkan keimanan kita. Ajakan Rasul seperti ini Bapak Ibu. Istiqomah. Kan sering disampaikan istiqomah. Kalau kita melaksanakan perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Kalau itu dijaga, itu berarti kita sudah menjaga istiqomah. Apa? Nek sing dengan namanya istirahat. Istirahat mawon. Kaputan istirahat. Adwa wa in qalla itu dalam hadis Bukhari Muslim. Adwa wa in qalla ngamale kemudian terus menerus dijaga meskipun sedikit nek sagah nek akeh. Sama untuk menguatkan keimanan kita adalah memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah. Maka min syarril waswasil khannas. Apa arti khannas? Dari kejahatan bisikan setan al-khannas yang bersembunyi. Apa makna dari bersembunyi? Ibnu Abbas mengatakan bahwa dalam tafsirnya zahaba wa raja'a. Setan itu bisa pergi, bisa juga datang. Bisa pergi, bisa datang. Kapan dia pergi? Dia pergi tidak menggoda kita di saat kita mengingat Allah. Kapan dia datang? Di saat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, strategi ceramah sambil ngangkat tangan ini melindungi dari fenomen. Dan terakhir adalah tadabbur Al-Qur'an Bapak Ibu. Tadi sudah ada membaca dari Ibda wal Waqaf, kemudian nanti ditambah dengan tadabburnya. Tadabburnya kali ini menjadi ruh. Bapak Ibu yang kemarin sudah kemudian dengan rutin tadarus, sekarang kemudian ke maknanya tafhimul Qur'an. Itulah yang menjadi ruh ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Saya kira perhatian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ngapunten tadi saya salah. Saya tadi menyebutkan 50 slide gitu. Saya ngelas sudah itu. Namun dipaksakan sedanten malah mengenai tunggang malah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Pentingnya kita mempererat ukhuwah dan menjaga keimanan untuk kita bersama saling mengingatkan, saling kemudian menguatkan satu dengan yang lain. Itulah ketika kita berjamaah dalam persyarikatan.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.